Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang telah datang tepat waktu. Seperti yang ada di Mana, Dek? Iya, seperti yang ada di poster ini, mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan informasi tentang acara pada sore hari ini dari poster yang seperti ini ya. Insya Allah kita akan segera mulai acara kita Zoominar tentang meraih beasiswa di mancanegara di usia muda, gitu ya. Nah, mungkin sambil menunggu bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih proses masuk, gitu ya, kami ingin mengenalkan sedikit tentang SMA Masa Depan. Jadi SMA Masa Depan adalah SMA yang baru berdiri di tahun ini. Jadi kami sudah mulai beroperasi di tahun ini. Saat ini kami sudah ada kelas 10 dan kami adalah sekolah di Jogja yang mengusung tema family friendly boarding gitu ya. Meskipun di saat pandemi ini ya kita tahu di Jogja sendiri kami belum berani membuka pembelajaran offline, jadi meskipun masih online tapi sebetulnya ide kami adalah itu tadi menyediakan salah satu alternatif sekolah SMA family friendly boarding untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang mencarikan sekolah untuk anak-anaknya yang sudah berusia remaja. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang meraih beasiswa mancanegara di usia muda, gitu ya. Dan mungkin sedikit informasi, sebelum-sebelumnya kami juga aktif menyelenggarakan Zoominar untuk Bapak Ibu terbuka untuk umum, seperti ini juga, tidak hanya untuk orang tua murid kami, tapi untuk umum. Dengan berbagai topik Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang baru mengenal kami gitu, bisa lihat akun YouTube SMA Masa Depan, nanti linknya akan kami bagikan. Di sana sudah ada beberapa record Zoominar yang sudah kami selenggarakan di waktu-waktu sebelumnya. Ada berbagai topik Bapak Ibu, seperti misalnya bagaimana cara menyiapkan remaja futuristik yang empati terhadap masalah umat bersama Ustadz Fauzil Azim. Kemudian ada juga Zoominar bagaimana mendampingi remaja dengan virus merah jambu bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kemudian juga ada topik yang mungkin mulai booming di era pandemi ini, yaitu bagaimana mendampingi anak mengatasi kecanduan gadget. Tahu mungkin juga lebih spesifik kecanduan game online gitu ya. Nah, itu kami mengadakan talk show bersama mantan gamer yang sekarang sudah aktif, sudah secara sadar gitu, beralih gitu untuk mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif sebagai mahasiswa. Nah, Bapak Ibu bisa melihat Zoominar-Zoominar dengan tema-tema tersebut. Harapan kami semoga dengan mengadakan Zoominar yang dengan berbagai topik seperti ini, kami bisa bermanfaat untuk sekitar kami lah gitu istilah ibaratnya. Nah, oke, apakah yang lain bisa terdengar suara saya? Jangan-jangan Bisa. Terdengar jelas, Kak. Oh, bisa. Oke. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin ini ada yang chat soalnya ya. Mungkin Ibu bisa coba keluar dulu kemudian masuk lagi kalau misalnya masih ada kendala. Ya, oke. Ini sudah ada 30 orang yang bergabung bersama kita. Oke, semoga yang lain juga segera menyusul. Oh ya, nah sedikit lagi tentang SMA Masa Depan. Jadi di samping kami saat ini aktif mengadakan Zoominar-Zoominar, kami juga sebetulnya saat ini sedang membuka penerimaan peserta didik baru gitu. Jadi bagi Bapak Ibu atau yang punya anak remaja atau punya saudara yang kiranya sedang mencari sekolah untuk putra-putrinya bisa dikenalkan dengan kami gitu. Jadi
kami dalam akhir bulan ini insya Allah akan mengadakan penerimaan peserta didik baru gelombang ketiga, dan pendaftarannya akan ditutup besok tanggal 20 Desember. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, bisa melakukan registrasi di website kami. Di situ sudah ada form pendaftarannya, jadi bisa diisi di sana, dan nanti akan kami komunikasikan bagaimana tahap selanjutnya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah jam 4:07 ini ya. Alangkah baiknya mungkin kalau kita mulai saja, karena materinya juga cukup padat ini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita dulu ya, karena tadi juga belum saya buka. Mari kita buka dulu forum kita pada sore hari ini supaya lebih berkah dan semoga apa yang bisa didapatkan dari forum kita pada sore hari ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita mulai seminar kita pada sore hari ini yang bertajuk Meraih Beasiswa Mancanegara di Usia Muda. Nah, di sesi ini, seperti yang sudah ada di broadcast-nya, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca gitu ya, kami akan membahas, pertama kita akan mengenalkan dulu apa sih biasanya syarat-syarat beasiswa di luar negeri itu. Gitu ya. Kita akan mengenalkan syarat-syarat baik di beasiswa untuk di timur maupun di barat gitu ya. Kemudian kita akan berlanjut ke mengenal sedikit memang secara umum apa sih perbedaannya sistem pendidikan di sini dengan sistem pendidikan di luar negeri. Nanti kami akan undang Bu Eni sebagai founder SMA Masa Depan yang juga dosen di UGM. Setelah itu kita akan berlanjut ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyiapkan mental anak-anak yang punya istilahnya apa ya, mental berjuang gitu ya untuk bisa mandiri dengan mendapatkan beasiswa di luar negeri itu dia bisa hidup mandiri dan punya motivasi yang tinggi. Itu gimana sih caranya gitu. Jadi kita akan ngobrol dengan Bu Diana, nanti Bu Diana akan menyampaikan topik tersebut. Bu Diana adalah juga founder SMA Masa Depan yang juga psikolog dan aktivis mental health. Beliau juga aktif mengajar di Fakultas Psikologi UGM. Nah, kemudian nanti yang terakhir kita akan ngobrol juga sedikit dari sisi orang tua. Jadi kalau tadi dari sisi anaknya apa yang harus kita siapkan, kemudian dari sisi orang tua apa juga yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu supaya lega gitu ya, supaya lega bisa los gitu kayaknya untuk melepas anak-anak belajar di bumi Allah yang lain. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu acara kita pada sore hari ini. Setelah itu kita akan bisa buka tanya jawab, kita bisa diskusi. Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaannya via chat maupun via mikrofon. Nah, oke, langsung saja saya mulai. Jadi akan saya mulai dulu dengan syarat-syarat biasanya apa sih yang disyaratkan oleh kampus-kampus di luar negeri berikut dengan beasiswanya. Nah, saya mulai dengan kampus-kampus mungkin terkenal gitu dengan ilmu-ilmu sains dan ya ilmu-ilmu sains maupun ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu umumnya. Saya akan angkat di sini 3 contoh kasus, yaitu untuk studi di Singapura, di Jepang, dan di Australia. Oke. Nah, yang pertama study in Singapore. Ini saya ambil contoh di kampus NTU, Nanyang Technological University. Nah, ini walaupun ini contohnya dari NTU, tapi kurang lebih kampus-kampus lain di Singapura juga mensyaratkan hal yang relatif sama. Nah, biasanya apa sih syaratnya Bapak Ibu gitu ya? Kalau di Singapura untuk kuliah S1 di Singapura itu biasanya mereka mensyaratkan ini gitu. Jadi ada nilai IELTS atau tes bahasa Inggris yang terstandar gitu ya. Nilai minimumnya itu nah ini dia minta 6. Atau juga TOEFL, tapi TOEFL yang internet based itu nilainya minimal 90
dari 120. Nah, tes ini tuh tes yang seperti apa? Jadi kalau boleh kan sedikit, jadi tes ini adalah tes yang biasanya yang diteskan itu tidak hanya kemampuan bahasa Inggris seperti membaca atau grammar gitu ya, tapi juga ada kemampuan aktifnya gitu. Jadi anak harus bisa speaking dan writing atau berbicara dan menulis esai seperti itu. Kemudian biasanya juga ada syarat track record pembelajaran. Ini saya ambilkan 2 contoh fakultas, yang satu sains, yang satu sosial gitu. Jadi contohnya ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya mau masuk engineering gitu di Singapura, dia butuh nilai raport SMA dari kelas 1. Dan ini subjek yang disyaratkan matematika, salah satu subjek sains dan bahasa Inggris tentunya. Kemudian kalau menariknya di ilmu sosial, misalnya contohnya ini economics and psychology gitu ya, mereka juga tetap butuh nilai pelajaran matematika gitu. Jadi bisa kita lihat memang secara umum matematika dan bahasa Inggris itu dibutuhkan, dan dibutuhkannya itu tidak cuma nilai kelas 3 saja gitu, tapi eh, dari kelas 1 SMA. Nah, juga syarat berikutnya yaitu entrance examination atau tes masuk. Jadi biasanya tidak hanya tinggal terima nilai rapot, tapi juga kita harus mengikuti tes masuknya. Nah, ini contoh tes masuk kalau mau masuk kampus di Singapura. Ini yang pertama, ini contoh soal matematika gitu ya. Ini soal matematika misalnya juga setara dengan soal-soal A-level Cambridge. Jadi soalnya itu tipenya esai, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris, dan kita harus menuliskan seluruh langkah-langkahnya. Kenapa? Karena setiap langkah itu ada nilainya, gitu. Soal bahasa Inggris. Jadi kalau tes bahasa Inggrisnya itu disuruh nulis esai, misalnya disuruh nulis esai 400 kata tentang topik-topik tertentu. Nah, gitu ya. Ini ada contoh menarik ya. Dia kasih pilihan gitu topik esainya. Misalnya ini kalau misalnya lewat internet, orang bisa formal education at home. Ini yang terjadi sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana menurutmu tentang hal itu? Nah, itu anak diminta untuk mengelaborasi itu dalam 400 kata. Nah, itu contoh kalau yang di Singapura. Oh iya, Bapak Ibu, saya maaf ini tadi saya diingatkan oleh host hostnya, host acara ini, saya belum mengenal. Jadi saya Zakia, saya selaku manajer di SMA Masa Depan, dan ini mengenalkan juga, ini pas banget setelah ini saya akan mengenalkan tentang Jepang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa S1 di Jepang waktu itu. Jadi sambil sedikit flashback gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau di Jepang gitu. Kalau di Jepang yang terkenal ada yang namanya Max Scholarship. Ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikannya Jepang untuk mahasiswa internasional. Nah, ini tersedia untuk berbagai jenjang gitu ya, ada yang S1, ada D3 teknik, dan D2 untuk keahlian lain. Nah, ini kemudian gimana sih skemanya? Biasanya kalau di Jepang itu, kalau beasiswa dari Max ini, dia meminta kita untuk melakukan 1 tahun pendalaman bahasa Jepang, kemudian nanti ditambah waktu studi gitu, waktu di sana. Jadi kalau misalnya S1 4 tahun, maka anak kan totalnya 5 tahun. Kalau 3-nya 3 tahun, berarti 4 tahun sampai lulus. Seperti itu. Fasilitas yang diberikan apa? Yaitu ada biaya kuliah, biaya visa, dan tidak ada ikatan dinas. Kemudian ada tunjangan hidup 117.000 per bulan, dan tiket KPP berangkat sekali dan pulang ke Telu. Apa saja syaratnya? Biasanya mereka kemudian juga butuh nilai raport, lagi-lagi nilai raport kelas 10. Jadi ya nilainya kalau S1 tuh minimal 84, D3 80, kalau D2 juga 80. Lagi matematika dan bahasa Inggris pasti ada di sana. Kemudian yang terakhir ikut tes seleksi. Nah, ini contoh soal tes seleksinya ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat juga yang matematika ini esai juga, bukan esai, isian sebetulnya. Jadi ada isiannya.
Dan kalau ini yang kedua ini contoh soal fisika, multiple choice memang pilihan ganda. Kemudian yang ketiga ini bahasa Inggris. Nah, kalau yang beasiswa Jepang ini tes bahasa Inggrisnya nggak perlu esai sih. Gitu. Jadi isian lebih banyak isian seperti tes TOEFL seperti itu. Kemudian gimana di Australia? Contoh studi kasus di kampus Melbourne. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau di Melbourne itu mereka memberikan kesempatan beasiswa sebetulnya. Ada beasiswa potongan SPP sebesar $10.000 yang pertama, ada potongan SPP 50%, ada juga yang gratis SPP-nya gitu ya. Nah, ini tapi kuotanya terbatas, hanya 50 mahasiswa internasional. Jadi dari seluruh mahasiswa internasional daftar 50 tuh sekampus. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini tulisannya 3 tahun studi, karena memang kalau di Australia itu S1 hanya tahun. Artinya, kalau Australia lebih tinggi ya, 6,5, kemudian TOEFL IELTS-nya juga 7,9. Hasil tes yang diterima, mereka nilai uang, walaupun dia saat ini juga kita Kanada. Mohon maaf Bapak Ibu saya tadi sempat terputus ya. Apakah sekarang suara saya sudah terdengar kembali? Oke. Baik. Sudah. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau untuk ke kampus-kampus Australia itu yang diterima biasanya tes A-level Cambridge, yaitu 3 subjek atau 3 mata pelajaran dengan nilai A*. Nah, itu nilai yang bagus banget gitu ya, nilai A+ lah istilahnya. Atau hasil akhir dari foundation program. Jadi Bapak Ibu kalau di Australia itu kita nggak bisa langsung S1 gitu. Biasanya pada umumnya anak-anak itu akan diminta ikut foundation program atau ya semacam kayak matrikulasi gitu ya selama maksimal 1 tahun. Nah, selama sekitar 1 tahun ikut kayak matrikulasi dulu, belum punya status dia mahasiswa di mana. Ikut itu, nanti dia ikut ujiannya, baru nilai ujiannya itu yang dipakai untuk daftar kampus, untuk ke daftar S1 gitu. Nah, tadi terkait dengan beasiswa yang diberikan oleh Melbourne University, mereka tidak ada seleksi khusus beasiswa. Jadi yang dilihat adalah hasil tesnya ini, gitu. Hasil tes yang dipakai buat masuk. Nah, kalau tadi kita ambil satu contoh, kalau misalnya mau masuk lewat A-level Cambridge nih, itu tes pertanyaannya seperti apa sih gitu ya? Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada contoh soal matematika, ini juga 6 ini artinya skornya gitu. Nah, jadi bisa dilihat soal-soalnya itu mirip dengan soal tesnya yang Singapura tadi. Kemudian ini contoh soal biologi. Kalau biologi itu biasanya dia ada soal teori dan ada juga prakteknya gitu, praktikum, istilahnya praktikumnya. Gitu. Jadi bisa dilihat ya tipikal soalnya, kalau yang MIPA sendiri itu dia bukan tipikal soal hafalan, tapi dia pasti ada soal analisisnya. Misalnya contohnya di sini ya. Dia udah kasih tahu gitu. Mungkin kalau di kita biasanya soalnya gini, A dan B itu apa gitu kan. Nah, kalau di soal A-level itu nggak begitu. Soalnya adalah A dan B itu sama-sama mitokondria. Kenapa A dan B itu bentuknya berbeda? Nah, kayak gitu. Jadi soal-soal yang ada analisisnya dan memang mengetes pemahaman gitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang penting, ini yang biasanya disyaratkan oleh seluruh kampus luar negeri, yaitu motivation letter atau surat bagaimana motivasi kita, personal statement, isinya juga mirip-mirip, itu jadi isinya adalah anak-anak harus mampu mengelaborasi sebetulnya mimpi tujuan akhirnya itu mau ngapain. Nah, menuju ke sana, maka belajar, sekarang ini mau belajar S1 tentang ini itu kenapa? Nah, jadi nggak sekedar saya pengen belajar hukum gitu, enggak ya, tapi memangnya nanti ke depan mau jadi apa gitu dan ngapain dengan jadi itu. Nah, terus mau belajar hukum itu belajar apanya untuk menuju ke sana, kayak gitu. Kemudian juga biasanya ada esai ya. Jadi esai ini bisa ada contoh ini Bapak Ibu, ini contoh kalau kampus saya dulu. Jadi disuruh menjelaskan tadi ya sama mau belajar apa dan bagaimana itu berhubungan dengan
tujuan di masa depan anak-anak. Kemudian juga diminta bikin esai tentang topik yang relevan dengan yang ingin dipelajari. Misalnya pengen belajar ekonomi gitu, maka dia mungkin bisa mendiskusikan topik tentang bagaimana sih dampak pandemi di ekonomi di Indonesia untuk UMKM misalnya seperti itu. Itu harus mampu gitu menulis esai tentang itu. Kemudian juga ada esai-esai yang terkait dengan kehidupan pribadi mereka gitu, misalnya ceritakan tentang tantangan tersulit yang pernah ada dalam hidupmu dan bagaimana kamu melewatinya gitu. Jadi ya yang dilihat adalah bagaimana anak ini memang memiliki daya juang yang tinggi dan punya proyeksi untuk dapat menyelesaikan studinya dengan lancar gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih sih seperti itu. Itu dari saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan bagaimana kalau beasiswa di Timur Tengah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kami, Pak Ismail Suni Muhammad, yang menempati di Yaman. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-saudari di seminar Meraih Beasiswa Mancanegara di Usia Muda. Semoga semuanya yang hadir di sini diberikan Allah kesempatan dan taufik sehingga anak-anaknya, saudaranya, dirinya mendapatkan kesempatan untuk belajar ya, hijrah. Wa ardullahi wasi'ah tuhajiru fiha. Bumi Allah itu sangat luas dan marilah sepantasnya kita untuk hijrah ya, mendapatkan sesuatu yang baru dari pengganti untuk apa yang kita tinggalkan. Ya, jadi kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa yang bisa didapatkan dan bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa di Timur Tengah. Ada 3 macam beasiswa dari 3 kampus yang akan saya coba paparkan di kesempatan kita kali ini. Yang pertama dari Universitas Al-Ahqaf di Yaman, kemudian Universitas Al-Azhar di Mesir, dan Universitas Ummul Qura di Mekah, Madinah. Next slide. Di next slide ini saya ingin menjelaskan tentang skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai sebelum kita berangkat ke sana. Ya, untuk menghadapi beasiswa tentu pasti ada screening atau persyaratan-persyaratan dan tes khususnya untuk studi S1 gitu. Nah, jadi yang pertama saya ingin sedikit meringkas saja. Jadi di sini dari 6 kotak di sini kalau misalnya yang menjadi target atau objek kampus tujuan adalah yang di Yaman, maka yang perlu diprioritaskan adalah bahasa Arab dan baca kitab. Gitu. Jadi kalau misalnya ingin menuju Universitas Al-Ahqaf di Yaman, yang perlu diasah pertama adalah kemampuan bahasa Arab, baik secara grammar, menulis, dan juga berbicara. Kemudian juga membaca kitab, itu biasanya menggunakan kitab Fathul Qori Ibnu Mujib, yang itu memang sudah menjadi standar hampir dimanapun, baik baik pada level SMA ke atas itu sudah menggunakan kitab tersebut. Jadi kitab tersebut dengan tanpa harokat dipaparkan, dicarikan dari tengah gitu, dipersilakan untuk membaca dan menjelaskan artinya juga. Dan ditanya juga terkait tentang tata bahasa Arab yang ada di situ. Kalau misalnya yang diinginkan adalah Universitas Al-Azhar Mesir, maka yang dipersiapkan cukup banyak di hampir semua kotak ini kecuali baca kitab, gitu ya. Jadi yang menulis esai, kemudian bahasa Arab, wawasan kebangsaan dan akademik dasar, hafalan Quran 2 juz, begitu juga dengan pengetahuan Islam, kecuali baca kitab. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, itu tidak dipersyaratkan untuk membaca kitab. Tetapi yaitu ada 5 kotak yang harus dikuasai. Kemudian kalau misalnya ingin ke Ummul Qura, Mekah, maka yang di sini yang diperlukan hanyalah melengkapi berkas-berkas saja. Dan yang paling penting adalah kemampuan bahasa Arab, baik secara berbicara ataupun tertulis dan juga mendengar. Next. Ini adalah penampakan dari Universitas Ummul Qura, Masya Allah, sangat megah. Jadi kalau memang berbicara tentang fasilitas sarana prasarana pendidikan di Mekah dan Madinah, insya Allah sangat melimpah, pendapatannya luar biasa,
dari umroh dan haji, luar biasa. Oke, next. Di paparan selanjutnya kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang apa saja ya persiapan berkas yang harus disiapkan dari awal ya. Jadi hampir semua eh, beasiswa tersebut mempersyaratkan ada scan ijazah SMA, transkrip nilai, SKCK, pas foto 3x4, 4x6, ada yang mempersyaratkan background putih, background merah, kemudian adanya surat rekomendasi dan surat pernyataan kepatuhan terhadap KBRI itu dipersyaratkan di Mesir, kemudian SKCK, cek medis, apa itu di situ ada TBC ya, jadi tidak boleh ada harus melampirkan juga keterangan medis bebas TBC, hepatitis dan HIV. Kalau misalnya mau ke Yaman itu ceknya adalah hepatitis B dan HIV. Kalau misalnya ke Mesir itu TBC dan HIV. Jadi terkadang perbedaan negara, perbedaan kampus tujuan itu juga mempersyaratkan medical check up yang berbeda. Begitu juga dengan paspor dan akta kelahiran dan semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Next. Ini bisa dilihat ini penampakan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Masya Allah. Ketika kita bertasbih ini, kampusnya Kang Abi. Oke, next. Ya, selanjutnya. Nah, ini fasilitas beasiswa apa saja yang kita dapatkan misalnya setelah melewati beberapa fase screening tersebut ya. Jadi ada screening dari berkas-berkas, kemudian nanti ke yang lolos itu akan masuk dalam interview. Bahkan yang sebelum interview itu ada tes-tes sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan S1 itu cukup menantang daripada S2, walaupun ya tergantung dari sekolah dan juga beasiswanya. Gitu. Jadi pertama screening administrasi, kalau sudah lolos nanti ikutan tes bahasanya, kemudian kalau sudah lolos baru ke wawancaranya. Gitu. Nah, fasilitas beasiswanya di sini yang paling menjanjikan, yang paling full itu adalah Universitas Ummul Qura di Mekah ya, di Saudi Arabia. Itu semuanya ditanggung, akomodasi, kalau misalnya prestatif, kemudian juga pertama kali datang itu dipersiapkan beasiswa, biayanya juga ada asuransi kesehatan dan semua yang masuk di Universitas Al-Aqaf dan Al-Azhar itu juga masuk dibiayai fully funded oleh Universitas Ummul Qura. Kemudian yang di Al-Azhar ini juga ada beasiswa utuh ya, maksimal full semuanya, ada juga yang non beasiswa. Jadi beberapa kasus ada juga yang memang berangkat dulu ke Al-Azhar tanpa beasiswa, kemudian baru mulai mencari beasiswa di sana. Jadi kalau misalnya kita mampu bersaing secara akademis, itu banyak sekali donatur-donatur yang siap untuk membiayai di sana, memberikan beasiswa. Kalau di Al-Azhar, kuotanya sekitar 160, ya 30 disediakan di KBRI Kedubes Duta Besar Mesir di Jakarta, 30 melalui Kemenak, kemudian 80 dari jalur Gontor, dan sisanya dari PBNU di situ. Nah, fasilitasnya meliputi pendidikan, asrama, Idadul Lughah, persiapan bahasa, ya kalau misalnya di beasiswa lain yang di Inggris, Singapura tadi ada matrikulasi ya. Itu kemudian ada uang saku. Yang mungkin tidak tercakup adalah PP, ya, uang transportasi, pulang pergi itu ditanggung oleh peserta beasiswa. Nah, yang cukup menantang secara finansial adalah di Yaman ya, Universitas Al-Aqaf tempat saya itu yang di cover secara parsial ya, separuh saja. Jadi yang di cover dari beasiswa tersebut hanyalah pendidikan dan asrama. Itu administrasi, makan, pulang pergi itu semuanya dibebankan kepada peserta yang dinyatakan lulus tes seleksi beasiswa. Itu kalau masa saya dulu sekitar tahun 2011 itu membayarnya ya untuk semuanya selama masa hidup 5 tahun itu sekitar $2.000 atau sekitar 21 juta. Dengar-dengar kalau misalnya saat ini sudah bayarnya sekitar $4.000 gitu. Karena per 2015 sampai 2020 itu melipat berlipat-lipat akhirnya kenaikannya itu. Ya oke, next ini adalah pemandangan dari Universitas Al-Ahqaf. Jadi seperti Konoha ya, kalau misalnya
senang sama anime, itu ada lembah ya. Jadi disebut dengan Universitas Al-Ahqaf karena letaknya di Wadi Al-Ahqaf. Salah satu nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di sana terkenalnya kalau dinginnya lembah gitu, dinginnya keras. Jadi membuat kering ya, dingin kering. Jadi dingin dan kering. Maksudnya rentan membuat pecah-pecah kulit di sana. Oke, next. Jadi di setiap kampus tersebut juga memiliki tawaran jurusan yang berbeda, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi misalnya di Al-Azhar itu seperti di Al-Ahqaf, di Mesir dan Yaman itu memiliki kesamaan dalam arti ada beberapa jurusan yang khusus untuk banat dan khusus untuk banin. Untuk putra dan putri dibedakan. Itu di Al-Ahqaf, itu untuk putra, 2 jurusan yang tersedia, syariah dan konun. Syariah itu hukum Islam, konun itu hukum negara, atau syariah saja. Dan kan di putrinya tersedia jurusan Dirosah Islamiyah yang diutamakan. Sedangkan Al-Quran, Ulumul Quran, Usuluddin, ilmu komputer itu tersedia tidak kuotanya telah tercukupi. Sedangkan di Al-Azhar ini cukup banyak pilihan jurusannya. Ada Syariah wal Qanun, Lughatul Arabiyyah, Dirosah Islamiyah, Arabiyyah, dan Dakwah Islamiyah untuk bani, untuk putra. Sedangkan untuk putri ada Dirosah Islamiyah wal Arabiyyah, Usuluddin, Hadis atau Al-Quran, Syariah Islamiyah dan bahasa Arab. Sedangkan di Universitas Ummul Qura terbuka untuk siapapun, baik putra ataupun putri bisa mengambil jurusan yang sama, seperti syariah, kemudian sejarah dan Islamic Studies. Jadi kalau memang yang dipersiapkan adalah Quran, itu biasanya menjadi tuntutan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setidaknya 2 juz 1, juz 2. Akan lebih baik juga bisa menghafalkan lebih dari itu. Begitu juga di Ummul Qura. Di Ummul Qura ini tidak ada seleksi wawancara dan tidak ada seleksi tes apapun. Jadi murni berkas, ya itu. Jadi mungkin pada kasus tertentu ada panggilan khusus untuk menguji tes hafalan. Jadi kalau misalnya hafal Al-Quran seutuhnya, biasanya itu ada sertifikatnya, itu bisa disertakan dalam seleksi arsip-arsipnya gitu ya. Dalam berkasnya itu yang menjadi nilai tambah untuk akhirnya bisa diterima menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut. Dan pesan terakhir saya, ya maksudnya untuk memotivasi, itu adalah pesimistis tidak lebih dari sikap takabur mendahului takdir. Jadi memang berbicara tentang mimpi itu sangat membakar, membuat hati kita bergelora dan bersemangat sekali. Tapi di satu sisi terkadang hati kita menciut takut apakah kita bisa mengejar mimpi kita. Tetapi itu jangan sampai rasa pesimis itu menaklukkan rasa optimis kita untuk merealisasikan atau menjadikan mimpi itu nyata. Saya ambil dari sang pemimpi Andrea Hirata. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Bu Diana dan juga Bu Eni. Terima kasih. Baik, mungkin saya lanjutkan dulu sebelum nanti sampai ke Bu Diana. Terima kasih Pak Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sesi pada sore hari ini. Nah, saya melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Kak Zakia dan Pak Mail di sini. Kalau misalkan adik-adik itu masih belum berhasil untuk mendapatkan universitas yang full degree, artinya adalah full program gitu ya, di luar negeri, maka ada alternatif lain yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi adik-adik semua. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai international exposure. Nah, international exposure ini biasanya adalah kerjasama antara universitas yang ada di Indonesia dan universitas yang ada di luar negeri. Nah, bentuknya seperti apa? Ada beberapa jenis international exposure. Jadi mungkin di sini sedikit lebih mudah begitu ya. Artinya mudah di sini artinya adalah dalam hal pengurusan itu bisa dibantu oleh universitas yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena sudah ada kerjasama. Kalau yang tadi sudah, kalau yang berkaitan sama syarat-syarat tentunya adalah sama. Mungkin penguasaan bahasa, kemudian ada tes-tes IELTS, TOEFL dan sebagainya itu mungkin sama semuanya. Cuman di sini bedanya adalah akan difasilitasi oleh universitas di Indonesia yang sudah punya kerjasama dengan di luar negeri.
Nah, beberapa program yang ditawarkan diantaranya yang pertama adalah dual degree. Nah, dual degree ini nanti adik-adik akan kuliah separuh-separuh begitu di Indonesia dan di luar. Jadi misalkan untuk S1 itu 2 tahun di Indonesia, bisa 2 tahun di luar negeri. Atau tergantung programnya, bisa 2+2 atau 3+1 gitu ya. 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dual degree ini nanti adik-adik bisa mendapatkan gelar 2 gitu. Gelar namanya aja gelar ganda gitu ya. Jadi misalkan kayak di fakultas saya, Fakultas Ekonomi, nanti dia bisa mendapatkan gelar sarjana ekonomi atau BSc in Economics. Nah, kemudian alternatif berikutnya adalah student exchange. Nah, student exchange ini adalah pertukaran siswa yang mungkin sedikit lebih singkat. Kalau dual degree itu kita sekolah 2 tahun di Indonesia, misalkan 2 tahun di luar, jadi separuh-separuh gitu waktu studinya ditempuh di 2 universitas. Kalau student exchange ini hanya kurang lebih 1 semester. Jadi mungkin setengah tahun di luar negeri. Namanya saja pertukaran siswa gitu ya. Jadi kurang lebih nanti misalkan kuliah S1 kita 1 semester itu ada menghabiskan studi di satu universitas di luar negeri. Kemudian ada pilihan short course program atau summer program. Nah, ini adalah semacam program atau kuliah singkat yang dipadatkan. Jadi bisa kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu atau mungkin 1 bulan begitu. Nah, mata kuliah yang biasanya diberikan dalam 1 semester itu bisa dipadatkan dalam waktu 1 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu. Nah, tapi namun demikian nanti programnya akan sangat padat sekali dan ini hanya cuma 1 mata kuliah mungkin ya. Nah, pilihan berikutnya adalah field trip. Ini adalah semacam academic international exposure yang sering saya jumpai ketika saya studi di Inggris itu adalah banyak yang melakukan field trip ke Cambridge University. Jadi mereka belajar bahasa Inggris di Indonesia, kemudian mereka mengunjungi Cambridge dalam waktu singkat, mungkin mengunjungi universitas 2 hari atau 3 harian begitu. Nah, semua persyaratan nanti kita sudah diinfo oleh universitas di Indonesia, kemudian mereka yang akan mengirimkan ke universitas partnernya di luar negeri. Sehingga mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang membidik gitu ya, universitas mana yang punya kerjasama dengan universitas di luar. Biasanya namanya adalah International Undergraduate Program. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, kenapa sih kok kita pengen ada semacam pengen studi lanjut di luar negeri? Kenapa nggak cukup di Indonesia saja? Nah, sebenarnya yang membedakan di sini adalah active learning system gitu ya, antara belajar di dalam negeri dengan belajar di luar negeri. Kalau yang ada di Indonesia itu kan biasanya mementingkan bahwa siswa itu adalah menghafal. Kemudian mereka menghafal teori, menghafal angka gitu ya. Tetapi kalau di luar negeri itu lebih kepada pemahaman mengenai konsep tentang teori tersebut begitu. Jadi mungkin sedikit cerita, misalkan selama kuliah nanti ada kemungkinan akan diberikan kebebasan yang sangat besar untuk mengeksplorasi ide-ide kita dan akan menjadi kreatif. Nah, nanti diharapkan kita akan menjadi anggota yang aktif dalam proses belajar mengajar tersebut. Nah, kita akan melakukan penelitian kita sendiri, bekerja sendiri, ataupun bekerja dalam kelompok. Nah, di sini nanti kita akan dilatih untuk memiliki pemikiran kritis dan analitis terhadap mata pelajaran yang akan kita terima. Mungkin bagi mahasiswa internasional seperti yang asalnya dari Indonesia, di awal-awal akan terasa sangat berat gitu ya. Namun pengembangan pemahaman tersebut akan sangat memberikan kita keterampilan komunikasi yang sangat baik. Nah, selain itu di sana juga kita akan didampingi dengan tutor yang akan mendorong kita untuk berbagi ide,
kemudian mungkin kita bisa berdebat, berdiskusi, atau kemudian belajar, tetapi belajar dengan bersenang-senang gitu ya. Jadi tidak belajar di bawah tekanan karena kita harus menghafal suatu teori atau suatu konsep atau angka-angka yang sangat banyak. Sehingga waktu untuk belajar itu adalah akan lebih nyaman. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah saya tidak akan memberikan penekanan bahwa belajar di luar itu sistemnya adalah lebih bagus, tidak. Tetapi sebenarnya masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan gitu ya, baik belajar di luar ataupun belajar di dalam negeri. Semuanya itu punya keunggulannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Diana. Silahkan Bu Diana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, Bapak, Ibu, dan adik-adik, kakak-kakak semuanya yang mengikuti acara ini. Kita ini bicara dengan konteks ini ya, persiapan sekolah S1 gitu. Karena kalau untuk meraih beasiswa S2, S3 itu udah banyak tempatnya gitu, dan saya juga melihat ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang juga pernah sekolah ke luar negeri untuk S2, S3. Nah ini kita jadi membayangkan yang akan kita bahas ini adalah anak-anak ketika dia masih usia SMP, SMA begitu ya. Nah apa sebenarnya persiapan untuk ke luar negeri kalau kita lihat dari cerita Mbak Zakia, terus Pak Ismail tadi, ternyata rapot semester 1 gitu ya, SMP berarti kelas 10 gitu ya, rapot semester 1 kelas 10 itu udah dilihat gitu. Jadi rapot SMA itu menjadi salah satu kredit poin untuk mendapatkan entah seleksi beasiswa maupun syarat-syarat masuk gitu ya, selain tadi A-level, Cambridge dan sebagainya nanti tadi gitu. Nah, kemudian apalagi, apakah hanya itu gitu ya? Tadi mungkin persiapan finansial ada juga ya yang perlu, misalnya untuk berangkat itu mungkin harus ada modal dulu untuk kemudian nanti dapat beasiswa dari sana. Itu karena memang variasinya macam-macam sekali untuk beasiswa S1 ini. Ya, nah selain itu apalagi, ternyata ada lebih banyak hal gitu yang sifatnya itu adalah karakter, soft skill gitu ya dari anak-anak kita untuk bisa ya sukses gitu ketika belajar ke luar negeri. Ya, next ya. Oh ini bukan saya ya, yang ini lupa saya. Ya persiapannya itu yang jelas visi misi besar gitu. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu, ada beberapa orang juga yang berkonsultasi pada saya gitu, yang ingin sekali anaknya sekolah ke luar negeri gitu. Terus saya tanya, "Kenapa?" Gitu ya, ya pengen ke luar negeri aja gitu. Jadi, karena kayaknya keren gitu ya. Nah itu hal yang perlu kita tinjau kembali gitu ya. Jadi, harus ada, karena kalau cuma seperti itu dalam tanda petik gitu ya, kita juga melihat ada banyak sekali anak yang disekolahkan ke luar negeri karena orang tuanya mampu, kemudian ya bingung juga gitu, pulang mau ngapain gitu, apakah pulang mau kerja, jadi dosen misalnya yang gajinya jauh lebih eee eee, lebih sedikit daripada yang dia keluarkan untuk belajar mahal di luar negeri misalnya, atau jadi apa, bingung akhirnya banyak yang disorientasi. Jadi visi misi besar itu menjadi, eee, ini ya, next aja Mbak, satu-satu biar ini. Ya visi misi besar dulu, visi misi besar itu adalah hal yang sangat penting untuk menjadi energi jangka panjang. Jadi kita harus memberikan alasan kepada anak-anak kenapa harus ke luar negeri gitu. Itu diperbincangkan di rumah, menjadi diskusi kita sehari-hari. Tadi Bu Eni sudah menceritakan misalnya karena pembelajaran yang berbeda, karena satu hal yang kalau kami di SMA Masa Depan kita mendiskusikan banyak hal tentang sejarah peradaban gitu ya, tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu naik turunnya itu seperti apa dalam sejarah kemanusiaan, bagaimana peradaban itu dipergilirkan ya gitu ya, dan saat ini ilmu pengetahuannya itu ada di barat, banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di barat, ya tentu saja di timur kalau itu ilmu-ilmu syariah syariah gitu ya. Gitu ya. Jadi itu hal-hal yang
dan untuk apa kemudian kita mau menguasai itu yang paling penting. Alasan-alasan itu yang akan menjadi energi besar untuk anak-anak, karena tantangan belajar di luar negeri itu juga nanti akan sangat banyak gitu. Termasuk tantangan apakah di sana mau main-main atau mau serius gitu ya. Ya itu berkaitan dengan yang kedua, next Mbak Zakia. Ya jadi salah satu, ini ya, Bapak, Ibu, keuntungan kita pernah mengalami pandemi ini dan, saat ini kita berada di waktu yang ya cukup mendebarkan apakah kita ajaran baru ini akan online atau offline dan sebagainya, melihat fluktuasi, korban dari, virus yang terinfeksi ini semakin banyak dan sebagainya. Kita, berdoa saja dan berusaha untuk, ikut membantu mempercepat penyelesaian virus ini, bencana ini. Tetapi, satu hal yang perlu kita, eee, ini ya, by design sebenarnya kita syukuri adalah kita punya kesempatan untuk membuat anak-anak itu bisa belajar online di rumah dan mendidik namanya self regulated learning gitu ya. Jadi bagaimana, belajar itu tidak diawasi oleh gurunya 24 jam atau, di depannya ada gurunya, tetapi mereka bisa progres dan sebagainya. Itu hal-hal yang saya pelajari ya kalau, saya mewawancarai untuk, misalnya seleksi beasiswa anak-anak yang outstanding kuliah, mereka bisa kuliah di universitas-universitas keren dunia gitu, mereka tuh memiliki ini gitu. Mereka kalau saya tanya, "Kenapa menguasai hal ini? Padahal kamu bidangnya ini. Kenapa kamu bisa bagaimana kamu bisa menguasai bahasa Inggris sekeren ini?" IELTS-nya 8,5 misalnya, padahal nilai tertingginya 9 misalnya kayak gitu ya. Padahal kamu nggak pernah sekolah di luar negeri sebelumnya misalnya kayak gitu, itu ternyata ada ini, apa, self regulated learning tadi, keinginan untuk belajar meskipun nggak disuruh gitu-gitu ya, dan ini berkaitan dengan, untuk fokus dan ini berkaitan dengan yang ketiga, Mbak Zakia, next. Ya next. Ya, ya next. Yang ketiga adalah namanya goal directed persistent ya. Nggak berubah ya slide-nya ya? Memang nggak berubah ya. Jadi goal directed persistent itu artinya ya tadi setelah visi misi besar tadi ditanamkan terus-menerus lewat diskusi sehari-hari, lewat sampai terinternalisasi pada anak-anak, ya mereka, juga ketika sudah merumuskan ingin menjadi sesuatu, ingin menempuh pendidikan di tempat tertentu, itu menjadi, persisten atau istiqomah gitu ya istilah, kita sebenarnya istiqomah gitu. Jadi bagaimana kemudian anak ini, kalau dia mempunyai keinginan, tidak mudah misalnya temannya, eee, ngajak main game ya tidak mudah untuk tergoda gitu ya, waktunya belajar, ada godaan-godaan lain ya tidak mudah juga untuk tergoda karena ada tadi, visi besar, kemampuan untuk meregulasi diri dan istiqomah mencapai goal ini hal-hal yang bisa kita bangun dari anak-anak. Caranya gimana? Caranya ya kalau sekarang ini ya tentu mungkin kita kasih checklist setiap hari apa yang harus dilakukan, kita bantu dia untuk persisten. Jelas ya namanya parenting itu kan ada 3 hal, ada edukasi, ada stimulasi, dan ada supervisi. Nah ini hal di supervisi ini yang kemudian saat ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, next. Nah, persiapan bahasa tadi sudah dibahas, beberapa pertanyaan juga sudah terbahas di dalamnya, sehingga ya next, memang bahasa itu adalah ya alat untuk membuat saya sendiri misalnya seperti, kami mengembangkan keilmuan tertentu, misalnya saya di psikologi gitu ya Bapak Ibu, itu ini saya sedang menulis sebuah sejarah perubahan di Indonesia tentang, bagaimana, arah psikologi di Indonesia begitu ya. Terus saya itu menjumpai banyak tokoh yang dalam wawancara itu yang tokoh-tokoh itu sebenarnya pemikirannya luar biasa. Terus tetapi beliau beliau ini tidak ini gitu ya, tidak muncul dalam percaturan dunia, eee, psikologi itu. Terus kemudian saya tanya, jawabannya adalah salahnya saya adalah saya nggak bisa bahasa Inggris Mbak Diana gitu. Sehingga saya itu tidak bisa mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran itu, ke ya di dunia-dunia kalau misalnya ada international conference saya diem aja karena saya nggak bisa
mengkomunikasikannya misalnya. Itu salah satu contoh aja ya, bagaimana sebenarnya bahasa itu penting sekali gitu. Makanya, Nabi Adam diajari bahasa pertama kali gitu ya oleh Allah gitu ya. Ya terus kemudian pemahaman dasar ya, pemahaman basic tadi makanya, sebenarnya kalau kita review misalnya A-level Cambridge misalnya itu, eee, sama aja kok dengan pelajaran kita K13 dan sebagainya itu, tetapi memiliki pemahaman yang mendasar terhadap, hal-hal itu sehingga ketika nanti soalnya jadi bahasa Inggris, menjadi ke level yang lebih tinggi biasanya kalau asesmen-asesmen yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya itu masih levelnya kalau dalam taksonomi Bloom itu masih memorizing, masih menghafal, eee, itu gitu ya, belum sampai ke paham, mengaplikasikan. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang memang sangat perlu diperdalam itu, makanya kita perlu mencari sekolah yang punya rancangan project based learning seperti itu sangat membantu. Next, pengenalan diri. Ya, tadi Bapak Ibu juga melihat bagaimana, project, personal statement itu sangat diperlukan ketika melamar beasiswa atau apapun, yaitu sampai S2, S3 juga iya. Terus kemudian, visi misi tadi ditertuangkan gitu ya. Jadi kita memang perlu, sering mengajak bicara anak kita sehingga dia juga bisa mengungkapkan dirinya, menuliskan siapa dirinya, menuliskan apa visinya, itu penting banget gitu. Dan, kalau bisa lebih baik lagi di dalam bahasa-bahasa yang akan dituju. Ya next, kemampuan untuk mengungkapkan dan menuliskan ini ya tadi secara umum. Karena saya juga melihat sebenarnya kalau ini lebih dini lagi itu lebih dari dini itu ya usia dini ya, usia prasekolah itu anak-anak harus sering kita ajak bicara dan kita dengarkan gitu. Karena ketika sudah SMA itu memang kita bisa melihat ada anak-anak yang kalau ditanya itu bilangnya nggak tahu gitu ya, karena tidak tidak terbiasa untuk diajak bicara dan karena itu sesuatu yang perlu kita latih sejak dini gitu ya. Next, karakter yang penting untuk ditanamkan ya, curiosity, senang belajar gitu ya. Jadi belajar itu apa sih, cita-cita itu kan, orang belajar itu ya tidak hanya materialistik, itu kan itu hal yang perlu banget kita garis bawahi gitu ya. Karena kalau udah seperti itu sih, untuk apa sih orang akan mudah patah gitu ya tapi kalau dia bisa tahu apa sih gunanya belajar, apa esensi ilmu pengetahuan gitu ya, yang tidak hanya dogmatis mungkin kalau hanya sekedar dalam tanda petik, "Oh nanti pahalanya banyak," gitu mungkin bagi anak-anak terdengar, "Ah ngapain sih," gitu ya. Tapi kalau kita bisa membuat mereka menikmati belajar gitu ya, curiosity, keingintahuan mereka itu tertanam, yang sebenarnya kalau sejak kecil itu bayi itu semuanya curious, tapi karena dalam perjalanannya orang mungkin mendapatkan stimulasi yang tidak baik, maka juga pada menjadikan belajar sebagai beban. Nah, kita harus bisa menjadikan belajar itu bukan beban bagi anak-anak, tapi fun gitu ya dan, nikmat gitu. Terus kemudian keterampilan sosial itu penting sekali. Jadi, alhamdulillah kalau anak-anak di rumah itu ya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak mungkin, eee, bicara, bagaimana anak-anak respect enggak sama kakak adiknya dan sebagainya, itu hal-hal yang bisa kita, ini meskipun di dalam situasi terbatas seperti ini ya. Jadi keterampilan sosial itu penting, kepemimpinan, tadi Pak Mail sudah bilang gigih ya, semangat pantang menyerah, percaya diri dan penghargaan diri positif itu juga sangat penting gitu. Jadi kalau, itu tidak ada juga biasanya, yang kalau misalnya, saya amati orang-orang yang beasiswa itu banyak, tapi orang yang mau melamar itu ya tidak banyak gitu. Lebih lebih tidak banyak lagi yang berangkat benar-benar pakai beasiswa, tapi yang mau melamar itu juga anak-anak yang memang dia merasa dirinya mampu atau yang kita bilang self efficacy gitu ya. Ya, saya pikir ini ya, oh ya ini next aja Mbak. Ya udah ini tadi ya, terus kemudian mungkin, kita bisa dengarkan ya, mungkin ini sekaligus mengenal SMA masa depan. Di sini ada wali kelasnya, kakak-kakak Kak Ros, Kak Elias, mungkin bisa cerita program-program di SMA masa depan yang sesuai dengan yang, karakter-karakter dasar, pengembangan karakter dasar tadi, silakan. Baik, terima kasih Bu Diana untuk materi yang sudah disampaikan. Berikutnya saya akan memberikan beberapa gambaran upaya yang telah dilakukan oleh SMA Masa Depan untuk
memfasilitasi murid-murid kami gitu ya yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Yang pertama adalah kami ada program pembimbingan anak untuk mengenal diri sendiri terlebih dahulu gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana, penting sekali bagi setiap anak untuk mengenal dirinya sendiri gitu. Artinya apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, seperti itu. Kami ada kelas psikologi dan juga leadership gitu ya. Salah satu program yang penting untuk ditanamkan di awal adalah mengenal diri sendiri gitu. Jadi setiap anak diminta untuk membuat sebuah tulisan UMI gitu ya judulnya. Tujuannya adalah untuk lebih mengenal diri mereka gitu. Untuk kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan tujuan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kami melakukan, ya boleh next slide, pendekatan personal gitu ya untuk membuat target berdasarkan basic challenge. Jadi di SMA masa depan itu ada basic challenge 3 ya. Yang pertama adalah hafal Al-Quran 30 juz, kemudian yang kedua adalah penguasaan bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah penguasaan bahasa Arab. Nah, ini sangat terkait dengan tadi ya syarat-syarat yang harus sebaiknya dipunyai gitu untuk anak-anak yang ingin berkuliah baik di timur maupun di barat seperti itu adalah penguasaan bahasa gitu. Jadi tetapi gitu ya, basic challenge ini adalah targetnya yang kemudian disesuaikan dengan masing-masing anak gitu. Artinya tadi kan setiap anak sudah tahu ya kemampuannya, kemudian kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu. Kemudian mereka diminta untuk membuat target berdasarkan kemampuan mereka gitu. Kita bisa lihat di sini ada anak yang untuk mencapai hafal Quran 30 juz itu menggunakan cara menambah target hafalan harian dari 1 halaman per hari menjadi 4 halaman per hari secara bertahap. Seperti itu. Kemudian mengurangi jatah bermain dan juga menguasai nahwu sorof gitu ya kaitannya dengan pemahaman Al-Quran. Kemudian next slide. Nah, untuk penguasaan bahasa Inggris gitu anak ini mempunyai beberapa cara gitu ya, seperti misalnya mengubah settingan bahasa pada handphone atau laptop menjadi bahasa Inggris, menggunakan sosmed untuk melihat postingan yang berbahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bisa next slide. Ya, begitupun juga dengan penguasaan bahasa Arab seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang murid lain lagi gitu. Kita bisa lihat dia untuk menghafal di 30 juz gitu ya, dia akan melakukan murojaah setengah sampai 1 juz setiap hari. Salah satunya caranya seperti itu. Jadi memang di SMA masa depan itu kami melakukan pendekatan personal. Artinya basic challenge-nya sama gitu ya, tetapi untuk meraihnya gitu ya, anak-anak itu bisa disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Bisa next slide. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kami memberikan stimulasi gitu ya untuk anak-anak sehingga mereka berani untuk bermimpi besar seperti itu. Artinya di kelas psikologi dan leadership itu juga gitu ya, kita memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagaimana kemudian anak-anak itu mempunyai mimpi besar seperti yang tadi juga salah satu hal yang penting adalah visi dan misi yang besar gitu ya. Anak-anak bisa mempunyai visi dan misi yang besar untuk sekolah di luar negeri gitu. Artinya tidak hanya sekedar keren-kerenan gitu ya untuk sekolah di luar negeri, tapi juga untuk tujuan-tujuan yang lebih besar lagi seperti itu. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah membimbing anak-anak untuk mempersiapkan sejak dini gitu ya. Jadi learning how to prepare studying abroad gitu, bagaimana kemudian mereka mempersiapkan itu gitu seperti yang sudah disampaikan Mbak Zakia di webinar ini gitu ya, itu juga disampaikan kepada anak-anak. Bagaimana sih kemudian ketika kita tuh pengen sekolah di Jepang, gimana sih kalau misalnya kita ternyata pengennya kuliah di Australia itu kan berbeda gitu. Dan kita juga memberikan kesempatan untuk anak-anak itu mengeksplor gitu. Jadi ini ada salah satu contoh gitu ya, seorang anak yang pengennya tuh melanjutkan ke Turki gitu. Jadi kita dorong, coba kalau kamu pengen ke Turki nih, apa aja sih hal-hal yang harus kamu persiapkan gitu, coba dicari gitu. Kemudian kalau misalnya sudah dapat gitu ya syarat-syaratnya, coba dipersiapkan sejak sekarang. Apa yang kemudian bisa kamu lakukan gitu ya, untuk kemudian mempersiapkan studi lanjut ke Turki, seperti itu. Silahkan selanjutnya Mas Ilyas bisa menambahkan. Halo Kak Elias, apakah Kak Elias monitor? Oke, atau mungkin saya lanjutkan terlebih Dilanjutkan dahulu. dulu Kak
Kak Ros ya. Iya, baik. Mungkin Nah, terputus. selain itu yang juga penting adalah group coaching gitu ya, about how manage distraction. Tidak bisa dipungkiri anak-anak itu kan kadang terdistract gitu ya. Maksudnya ya pengen sih keluar negeri tapi sehari-hari tuh masih aduh gamenya tuh masih nggak bisa ditahan kayak gitu atau nonton filmnya itu masih lebih banyak gitu porsinya daripada belajarnya gitu, daripada mempersiapkan studi ke luar negeri gitu ya. Jadi kami juga melakukan group coaching gitu. Ini adalah salah satu contoh gitu ya ketika beberapa anak mengobrol dengan Mas Muhajir gitu selaku dulunya yang pernah kecanduan game juga gitu kemudian berhenti dan sekarang bisa sukses gitu. Anak-anak itu dikumpulkan kemudian diberikan cerita inspiratif gitu dari Mas Muhajir bagaimana semestinya gitu ya kita itu bisa lebih menahan diri untuk sebuah hasil yang lebih besar gitu. Katakanlah kalau main game itu kan mungkin memang menyenangkan gitu, tapi itu hanya kesenangan sesaat saja gitu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang mungkin bisa kita rasakan lebih ketika kemudian kita bisa studi di luar negeri seperti itu. Selanjutnya. Oke, ini juga masih sama gitu ya. Nah, yang ini kemudian hasil dari coaching tersebut gitu ya, anak-anak itu diminta untuk memberikan list. Artinya kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa sih 5 tahun ke depan? Pengen jadi apa sih 10 tahun ke depan? Kayak gitu. Sehingga mereka punya rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang seperti itu. Jadi tidak hanya tahu gitu ya, artinya ya aku tahu kok caranya tuh gini, kayak gini, tapi tidak ada apa namanya jadwal atau rencana jangka pendek dan jangka panjangnya seperti itu. Selanjutnya, oke, selain itu juga ada tentang coaching time management gitu ya. Bagaimana kemudian setiap anak itu bisa benar-benar memprioritaskan waktunya gitu untuk yang penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tetapi mendesak, atau bahkan tidak penting dan tidak mendesak itu mestinya tidak dilakukan kayak gitu. Jadi kami ada yang namanya time management, bagaimana kemudian hal-hal yang memang penting itu mesti didahulukan gitu. Hal-hal yang tidak penting mestinya bisa kita tahan untuk kemudian bisa melakukan hal yang penting terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa output gitu ya dari anak-anak, dari murid-murid di masa depan. Tadi salah satu hal yang penting juga adalah kemampuan menyampaikan dan menulis gitu ya. Jadi sejak kelas 10 gitu anak-anak kami upayakan untuk mempunyai kemampuan menulis yang baik gitu. Tadi ada beberapa hal yang penting untuk dituliskan seperti personal statement, kemudian esai yang berhubungan dengan mata kuliah yang akan mereka ambil gitu ya. Itu satu persatu kami latih gitu, kami bimbing mulai dari kalau ini contohnya adalah apa yang pernah mereka rasakan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu tulisan seorang murid yang dulu gitu pernah ikut ayahnya ke luar negeri gitu, studi ke luar negeri waktu dia masih kecil gitu. Nah, kemudian dia berefleksi bahwasannya dia pernah mengunjungi Belanda dan Selandia Baru gitu ya, tetapi kemudian dia sadar bahwasannya bumi Allah itu sangat luas gitu, tidak hanya Belanda dan Selandia Baru. Sehingga ketika dia dewasa gitu ya, dia berefleksi, dia ingin gitu menjelajah bumi Allah yang lebih luas lagi, mempelajari ilmu-ilmunya di berbagai maksudnya mempelajari ilmu-ilmu Allah di berbagai negara gitu ya. Sehingga dia kembali bersemangat untuk punya gitu ya mimpi menjelajah bumi Allah untuk mencari ilmu-ilmu Allah di berbagai penjuru dunia seperti itu. Kemudian selanjutnya ini contoh yang lain gitu ya dari murid yang lain yang berbicara tentang bagaimana sebaiknya menjadi seorang pemuda di masa depan. Dan yang terakhir ini ada contoh yang bisa dikaitkan dengan tadi ya, ketika anak-anak diminta untuk menulis topik yang berkaitan dengan mata kuliah yang ingin mereka ambil gitu. Ini ada seorang anak yang mencoba untuk menulis keterkaitannya di bidang ekonomi gitu ya, sehingga dia mencoba untuk menulis tingkat hutang di Indonesia kayak gitu. Jadi salah satu tugas di SMA masa depan itu juga mengkaitkan dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti itu, sehingga ketika kemudian nanti mereka diminta untuk menulis
permasalahan sosial masyarakat gitu ya, mereka sudah terbiasa seperti itu. Mungkin cukup dari saya, bisa dilanjutkan Mbak Ya, Zakia, terima kasih. oke, terima kasih Kak Ros. Saya lanjutkan lagi. Jadi itu tadi hal-hal yang dilakukan di SMA masa depan yang bukan hanya program sepintas ya, tapi ini memang core bisnis. Artinya memang ini merupakan program yang dijadwalkan khusus. Setiap Sabtu ada kelas psikologi, kelas leadership untuk membimbing anak-anak tadi by step. Terus kemudian semua hal tadi integrated membuat anak-anak itu memahami dirinya setiap hari dalam pelajaran-pelajaran bahasa, pelajaran fisika, bahkan tadi contoh yang terakhir tadi pelajaran fisika, membuat matematika IPA gitu ya, membuat grafik dan sebagainya, tapi integrated dengan mimpi mereka untuk menjadi ekonom misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang ada di SMA masa depan. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab ya mungkin pertanyaan-pertanyaan dari orang tua dalam hati, gimana sih kalau melepas anak usia muda 17 tahun, 18 tahun ke luar negeri, alhamdulillah sudah ada di sini Bu Ratna. Bu Ratna ini adalah seorang ibu yang sudah melepas 3 anak dan 1 menantu gitu ya, pergi ke Jepang ya. Ya, sampai ini kakaknya mau pindah ke Jepang katanya ini anak-anaknya gitu ya. Jadi, dan anak-anak yang dilepas ini usianya muda ya, 17 tahun. Salah satunya adalah Mbak Zakia tadi yang kemudian S1 di Jepang dan S2 di UCL, University College London, salah satu universitas terkeren dunia gitu. Nah, saya mau interview sedikit ya Bu Ratna ya, mungkin bisa diceritakan Bu Ratna bagaimana rasanya melepas anak-anak yang masih belasan tahun ya, sebelum usia 20 tahun itu ke luar negeri ya. Monggo Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Para guru juga. Jadi kalau tadi Mbak Diana bertanya bagaimana rasanya ya. Ya manusiawi ya, pasti seorang ibu itu ya kangen. Ya, tapi sebetulnya begini Bapak Ibu. Mungkin kalau kita bicara melepas anak itu 20, 30 tahun yang lalu, barangkali kita akan membayangkan bagaimananya itu dengan penuh misteri gitu ya, karena kita tidak pernah tahu anak kita di sana, bahkan sejauh apa kita tidak pernah tahu. Tapi kalau untuk generasi sekarang, kita sebagai orang tua itu insya Allah semua sudah sangat lebih mudah. Dulu zaman belum ada video WA, kita ada Skype, telepon lah minimal. Tapi kalau sekarang sudah semua lebih mudah. Jadi insya Allah sesuatu yang sebetulnya dari segi jarak itu jauh, tapi terasa dekat. Kita tiap hari bisa video call anak kita, mau bertanya sudah sholat apa belum, tadi makan apa, itu sekarang tuh sudah kayak ya kehadiran mereka itu ya kayak di rumah aja, jadi nggak ada ini lagi Bu Diana. Jadi ya kalau saya tuh jujur ya, melepas anak itu justru yang saya rasakan berat. Jadi waktu itu saya melepas anak nomor 2, lulus SD. Jadi memang kami ya, saya dan suami itu memang ingin menyiapkan anak-anak kami itu menjadi bagian dari dunia. Jadi tidak hanya bagian dari Jogja, Indonesia gitu ya. Tapi ya entah apapun nanti itu rezeki Allah. Mereka di mana berkiprahnya itu rezeki Allah. Tetapi sejak awal kami ingin mengatakan pada anak-anak kami secara tidak langsung bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Khalifah di bumi. Dan bumi itu sangat luas. Sehingga kita harus menaklukkannya. Jadi kalau sekedar ini mohon maaf tidak terstruktur ya Mbak Diana ya. Enggak apa-apa, bukan ini ngobrol-ngobrol aja. Saya begini, sejak kecil anak saya itu harus bisa yang namanya berenang, kemudian main musik, kemudian ya yang di hadis dikatakan bekalilah anakmu dengan berkuda, memanah, bla 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 itu ya. Yaitu saya itu kan zaman Rasulullah begitu.
Tapi implikasinya adalah sebagai orang tua ya kita itu harus menyadari bahwa anak kita itu hidup untuk masa depan, bukan masa kita. Untuk zaman mereka, bukan zaman kita. Nah, itu yang harus disadari oleh para orang tua. Sehingga kalau dan itu sebetulnya juga mungkin yang dilakukan oleh orang tua kita dulu ya. Suami saya itu berasal dari kota kecil yang apa ya istilahnya pergi sekolah di UGM ya, kami dulu kuliah di UGM, itu adalah proses hijrah yang ibaratnya itu ya kalau analogi sekarang samalah seperti anak saya ke Jepang. Setara gitu ya. Jadi Jepang sudah sedekat Kudus sama UGM gitu ya kira-kira. Nah, sekarang kan dengan teknologi jadi mudah toh. Betul, ya. Komunikasi saya dengan orang tua saya lewat surat. Tapi kalau sekarang kita bisa setiap saat memonitor anak kita dengan WA video. Ya, oke. Nah, ya. Nah, terus apa Bu Ratna yang esensial? Kan kita tetap ini ya, artinya kan tetap video ya nggak bisa 24 jam. Gimana kita memastikan mereka ini baik-baik aja gitu dan ya sesuai yang kita harapkan. Jadi memang kata kuncinya adalah kemandirian. Nah, dan itu yang harus disiapkan, tidak bisa instan. Kemandirian itu tidak bisa instan, tidak bisa kita memanjain anak kita sampai SMA terus nanti kalau tiba saatnya dia kuliah mandiri sendiri. Oh, nggak bisa. Itu mandiri itu tidak hanya dalam hal mandi sendiri ya. Maksudnya tidak hanya sekedar bisa masak, bisa ini bukan, tapi yang lebih penting adalah mandiri itu tidak punya ketergantungan terhadap makhluk Allah. Apapun ya, maksudnya tidak punya ketergantungan dengan teman, tidak punya ketergantungan dengan guru mungkin ya. Maksud saya begini loh. Independen. Nah, independen itu sangat luas. Jadi dia tidak usah takut untuk berbeda. Manakala ya selalu saya katakan yang penting yang kita lakukan itu dua, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Wes, nggak usah takut. Nah, gitu aja. Ya, ya jadi juga bisa mengatur mandiri tadi, mengatur ritme belajar sendiri dan sebagainya tadi ya. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, lalu ketika ini mereka sudah jauh gitu ya, itu gimana cara berkomunikasi? Artinya kan banyak orang juga sebenarnya kan ini ya, Bu Ratna ya, punya kesempatan berkomunikasi itu. Sekarang misalnya ada yang di pondok dan sebagainya, tapi banyak orang yang hanya dalam tanda petik kadang-kadang kalau tuh ditanya ya, udah makan belum, apa gitu ya, sekedar itu saja gitu. Nah, kira-kira gimana Bu Ratna memanfaatkan komunikasi terbatas dalam jarak jauh seperti ini gitu untuk menjaga anak-anak. Kata kunci yang kedua Mbak Diana, tadi kemandirian anak ya. Kata kunci yang kedua adalah doa. Jadi doa. Kita selalu berpasrah bahwa anak itu adalah amanah Allah untuk yang dititipkan kepada kita. Sehingga selama kita itu mendidik mereka dengan niat yang baik dan istilahnya begini loh Mbak Diana. Jadi saya itu ya ini di luar konteks lagi tapi nggak apa-apa. Saya itu semenjak anak-anak bisa baca Quran dengan baik dan bisa bacaan sholat dengan baik, dengan benar, selalu saya ajak umroh. Nah, dan di sana itu saya tekankan betul. Dan saya mengajak anak-anak umroh, anak saya 4 itu satu-satu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan saya bisa intent menemani dia untuk di depan Ka'bah dan saya berdoa dengan keras. Ya Allah, ini adalah amanah-Mu. Yang saya bawa ini adalah amanah-Mu ya Allah. Saya bersyukur bahwa bla 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 gitu ya. Intinya adalah saya ingin membuat anak saya insight gitu ya bahwa dia adalah titipan Allah kepada ibunya, kepada bapaknya. Sehingga bapak ibunya itu sangat yakin apapun yang terjadi atas dia itu adalah kehendak Allah dan atas doa orang tuanya. Sehingga dari situ
Mudah-mudahan anak-anak kita itu juga ya. Jadi anak saya tuh biasa, Bu, aku besok ujian, doain ya. Ya sudah, kalau udah seperti itu saya Bismillah. Saya selalu puasa kalau anak saya ujian. Dan setiap kali dia menjalani itu, entah itu pas ujiannya atau jam berapa ujiannya, saya selalu baca Al-Kahfi. Itu saja senjata saya. Dan setelah baca Al-Kahfi, saya berdoa khusyuk bahwa ya Allah lah yang menjadi tumpuan saya untuk memudahkan anak-anak saya. Ya, Masya Allah ya, Bu Ratna ya. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan ini luar biasa. Ternyata visi mengikatkan anak kita dengan Allah itu adalah senjata utama ya, Bu Ratna ya. Mungkin Bapak Ibu yang Ya, belum sanggup mengumrohkan ya jangan berkecil hati. ya, Kita juga bisa melakukan itu di depan sholat malam bersama, misalnya menggunakan betul, waktu-waktu betul. utama untuk Ya, nih. Jadi artinya itu bisa dilakukan di rumah juga gitu. ya, Artinya betul. ya betul mendoakan yang keras itu yang sering saya bilang sama orang-orang tuh kita perlu berdoa yang keras biar anak kita tahu bahwa betapa berharganya dia, betapa Ya. Bahkan Mbak kita Dina, ya anak saya itu kalau misalnya ujian dan dia di ya rumah, saya sengaja ya sholat tahajud di kamarnya. ya Masya Saya tidak Allah. perlu membangunkan dia, ayo sholat, kamu kan ujian. Saya tidak perlu Heeh, itu. Masya Allah. Saya Nah ini triknya, persilahkan aja. Dia salah mau satu ikut trik. sholat terserah. Ya, tapi yang penting ketika dia terbangun mendengar suara saya berdoa atau mendengar saya membuka pintu kamar, ibu mau ngapain, mau sholat. Nah itu dia tahu gitu bahwa sholatnya ibu itu adalah agar aura doa saya itu juga masuk ke Ya. dalam kamarnya. Mudah-mudahan begitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih sekali Bu Ratna atas ya tips-tips dan ini ya yang sangat mencerahkan. Monggo silahkan Bapak Ibu boleh bertanya ke Bu Ratna atau ke siapa aja yang tadi sudah bercerita, Mbak Zakia, Pak Mail juga. Monggo silahkan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan di chat dan sudah beberapa dijawab juga. Yang lain yang ingin bertanya masih dipersilahkan. Apakah Bapak Ibu ingin anaknya sekolah ke luar negeri? Nah, itu ya, itu hal-hal yang mungkin pertanyaannya retoris gitu ya. Nah, kalau bagi dari sudut pandang anak-anak, ini sambil nunggu ya silakan langsung diinterupsi kalau ingin. Dari sudut pandang anak-anak sekarang ini eee, hobi milenial gitu ya, kira-kira itu salah satunya itu yang paling populer itu traveling, menjelajah dunia. Nah, kita bisa memaknai dengan lebih lebih apa ya, lebih besar dengan tadi seperti Bu Ratna tadi bahwa bumi ini milik Allah, ayo ditaklukkan gitu ya dan bahwa, sebenarnya sesungguhnya ilmu pengetahuan itu seperti yang di surat Al-Kahfi ya disebutkan luar biasa luas gitu ya, luar biasa, dalam. Kalau seandainya lautan itu semuanya menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, itu sungguh tidak cukup gitu ya Tidak untuk cukup menuliskan ilmu ya. Allah ya. Jadi kita itu mau Nah, sekolah ya sampai S3 kalau sudah S3 malah tahu kalau kita itu bodoh gitu ya. Sedikit sekali yang ya, kita tahu betul. setiap ya setiap kita ngomong dengan orang-orang dari disiplin ilmu lain kita jadi bengong, oh ternyata banyak sekali yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, kita justru nggak tahu kalau kita nggak tahu. Nah itu hal-hal yang jadi harus kita maknai bahwa ilmu itu menjadi solusi masalah umat, masyarakat kita banyak yang menderita, masyarakat kita banyak yang miskin, bodoh. Nah, inilah saatnya anak-anak kita itu kita didik, ya kita besarkan karena tadi seperti kata Bu Retna, mereka amanah Allah untuk menjadi hadiah gitu ya untuk masyarakat biar mereka itu bisa menjadi penerang jalan untuk orang-orang lain. Insya Allah seperti itu ya. Ya, apakah ada yang bertanya Boleh ini? nambah Mbak Diana, saya Oh, boleh monggo nambah monggo, Bu. sedikit. Ya, Jadi ya, nanti yang ini lain untuk Bapak Ibu silakan loh kalau mau ya, bertanya sambil kita dengarkan Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. jadi alhamdulillah anak-anak saya itu semua program beasiswa. Maksudnya saya tuh Alhamdulillah. ingin menekankan pada Bapak Ibu, jangan berpikir uang. Ya, insya Allah kalau niat kita itu dan niat anak kita itu kuat, insya Allah ada jalan. Ya, Jadi jangan betul. berpikir, wah saya harus sedia uang berapa, enggak. Jadi
kami kami juga bukan orang kaya, dan kami yang penting juga ini menyiapkan anak kami untuk betul-betul mandiri di sana. Ya alhamdulillah. Ya, kalau itu bapaknya sih yang menekankan. Ya, kalau udah kuliah itu istilahnya sudah dewasa, maksudnya sudah ya bahasa psikologi dewasa gitu ya. Udah harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Kamu memilih di mana? Kamu memilih kuliah ya dimanapun silakan, tapi menjadi tanggung jawabmu sendiri. Jadi alhamdulillah anak-anak saya itu selain beasiswa untuk kuliah, untuk hidup mereka bekerja part time. Nah, memang ini Bapak Ibu part time itu kalau di Indonesia ya memang tidak bisa dijadikan sandaran untuk hidup, tapi kalau di luar negeri itu bisa. Jadi alhamdulillah anak saya itu kerja 20 jam seminggu part time, itu bisa untuk membayar kos, membayar listrik, membayar macam-macam untuk makan, transport. Alhamdulillah kami tidak mengirim uang. Alhamdulillah, barokallah. Luar biasa ya Bapak Ibu. Masa ini nggak ada yang mau tanya ini ya? Ini ada narasumber luar biasa. Monggo loh Bapak Ibu sih dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Atau mungkin dari kakak-kakak ada yang mau tanya atau ibu-ibu yang anak-anaknya ingin sekolah ke luar negeri ada yang bertanya, monggo silahkan. Atau mungkin kita sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya Mbak Zakia. Jadi silakan mungkin Mbak Zakia mau bercerita hal lain tentang poster ini atau gimana. Silakan. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu ini di akhir acara mungkin kami titip informasi. Jadi kami sedang membuka penerimaan peserta didik baru gelombang ketiga. Pendaftarannya akan ditutup besok via web, jadi registrasi bisa dilakukan via website masadepan.sch.id. Kemudian timeline-nya juga bisa dilihat di sini. Insya Allah tes akan dilakukan tanggal 22 Desember. Lalu setelah itu tesnya meliputi ada tes TPA, bahasa Inggris, dan juga ada tes bahasa serta hafalan Al-Quran. Jadi kalau tes interview sifatnya lebih ingin mengenal Bapak Ibu dan Ananda, sehingga kami bisa menyiapkan gitu, oh berarti kalau misalnya Ananda ini sepertinya punya potensi seperti ini atau punya karakter seperti ini, kami bisa menyiapkan program-program yang memang insya Allah bisa menjadi usaha terbaik untuk kita bersama gitulah. Lalu pengumumannya insya Allah tanggal 30 Desember dan daftar ulang dilakukan pada tanggal 1 sampai 9 Januari. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, dan ini ada pertanyaan Mbak Zakia. Untuk persiapan ke luar negeri biasanya dimulai dari kelas berapa? Kalau di SMA Masa Depan mulai dari kelas 10. Dari hari pertama sekolah itu isinya adalah tentang visi besar, tentang nah ini ada pertanyaan lagi, apakah sekolah juga membimbing siswa untuk mencari jalur? Iya, itu tadi Ibu yang disampaikan tadi, contoh itu semua adalah yang real yang kami lakukan. Jadi sejak hari pertama kita bicara tentang visi besar pada anak-anak, kemudian mengajak mereka mengenali siapa dirinya, kemudian membantu mereka menuliskannya, mengembangkannya, memberi mereka basic challenge, kemudian membantu mereka merumuskan apa cita-citanya, pengen sekolah kemana, mencari syarat-syaratnya apa, mengenali berbagai hal itu gitu. Jadi ibaratnya kita berikan mereka mimpi-mimpi besar gitu ya. Jadi apapun itu nanti ya tadi seperti kata Bu Ratna nanti ada jalannya. Mungkin pada akhirnya ya ada yang kemudian memilih untuk S1 di sini dulu itu juga nggak apa-apa, tapi kemudian S2-nya yang di luar negeri dan sebagainya itu nanti itu kan udah skenario Allah gitu ya. Tapi kita ajari anak-anak kita untuk berjuang sejak kecil, sejak kelas 10 gitu. Kalau porsi pembelajaran di SMA Masa Depan antara agama dan umum seperti apa gitu. Nah, silakan mungkin Pak Ismail ini yang juga sebagai guru mata kuliah agama-agama, silakan dijelaskan Pak Kepala Sekolah. Oh iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya ingin menambahkan untuk materi keagamaan itu sudah diatur dari kelas 1, semester 1 hingga nanti semester 3 dengan berbagai variasi
suplemen dari ilmu agama bermacam-macam, dari kemampuan ilmu alat, mencakup bahasa Arab, dari nahwu dan sorofnya, dari iqlal, begitu juga dengan hadis, pengantar Al-Quran, ulumul Quran, begitu juga dengan tajwid dan tauhid, dan terlebih kita mendatangkan pemateri Ustazah Fatma dari Qatar untuk membantu memperbaiki atau tahsin dari bacaan Al-Quran adik-adik. Begitu juga dari sisi bahasa Inggris, kami mengakrabkan mereka dengan native, yaitu Mr. Nasir, yang berasal dari Australia, Maroko, yang membantu adik-adik untuk bisa beradaptasi lebih cepat dengan aksen-aksen Australia, Maroko. Begitu. Mungkin itu tambah sedikit dari saya. Jadi kita punya guru native ya Bapak Ibu. Ada guru native dari Arab, dari Qatar, dan dari Australia untuk mengenalkan mereka dengan native accent gitu ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan, jika mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti Jepang, Eropa, US itu berapa biaya yang harus dipersiapkan orang tua? Itu jawabannya tidak mudah Pak, tetapi bisa nol gitu. Jawabannya seperti itu ya. Jadi memang beasiswa S1 itu typically tidak semudah atau ya semudah dalam tanda petik beasiswa S2 ya, karena mungkin kayak SPLPDP beasiswa dari dalam negeri juga banyak kalau untuk S2, S3, tetapi beasiswa untuk S1 itu memang ada macam-macam, ada yang waiver SPP-nya, kemudian untuk biaya hidup bisa bekerja seperti yang diceritakan Bu Ratna tadi, bisa juga ada yang semua hal gitu di-cover, pulang perginya juga. Jadi tergantung sekali, tapi kita ya ajari anak-anak untuk mencari dari yang ya paling privilege paling luas lah, paling banyak begitu. Terus kemudian apakah 20 Desember itu gelombang terakhir? Itu pertanyaan untuk pendaftaran ya Mbak Zakia. Ini karena ibunya ini baru tahu info sore ini. Oh Nah iya. ini mungkin ya, monggo. Ya, jadi memang nanti akan tergantung kuota jika nanti, karena ini yang pertama dan kedua memang sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu. Jika nanti kuota sudah terpenuhi ya otomatis mungkin kami Akan tidak ditutup, ya. akan ditutup, tidak akan membuka. Tidak akan membuka lagi. Ya, jadi ya semoga masih ada waktu ya Bapak Ibu mungkin ingin mengenalkan ke anaknya atau bagaimana, semoga masih ada waktu sambil berjalan waktu proses pendaftaran mungkin bisa diusahakan. Ya artinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan kontak ini yang ada di atas ini, WAMI 6289 ini, untuk diskusi secara intensif dari malam ini sampai besok sore kalau masih ingin tahu informasi lebih jauh lagi gitu. Namun jika tidak nanti kesempatan dalam ketika pendaftaran, ketika interview itu juga kesempatan besar untuk memahami lebih dalam tentang SMA masa depan begitu. Terus kemudian kalau boarding, iya sekolah ini boarding gitu. Jadi kalau dari luar kota jangan khawatir gitu. Untuk dan murid kami dari Sumatera sampai Papua Pak Ibu. Jadi ya semuanya ada gitu sehingga ya nasional. Kalau kuliah ke LN belajar bahasa Inggrisnya apa harus ikut les dulu, memilih jurusan kuliah di LN, apa pelajarannya sama dengan bekal ilmu di Indonesia? Ya silahkan kakak-kakak, Kak Mail sama Kak Zakia mau menjawab yang ini, Pak Irbah. Yang untuk English base ya, nah apakah harus ikut les dulu ya lagi-lagi tergantung anaknya sendiri dan mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau memang kemauannya kuat ya tanpa les mungkin juga bisa gitu. Misalnya mengondisikan sendiri, baca-baca buku, nonton film juga bahasa Inggris yang bermanfaat seperti itu ya. Itu tadi yang disebut self regulated learning ya. Bapak Ibu mungkin saya pernah cerita juga di forum yang lain, saya pernah wawancara beasiswa, ada seorang anak yang adiknya itu lebih dari 9, bapak ibunya hanya petani kecil gitu yang bukan karena petaninya hanya, tapi artinya dia benar-benar petani penggarap, bukan petani yang punya sawah gitu, nggak punya uang untuk nyekolahin. Jadi di dalam keluarga itu ada rumus
kakak harus nyekolahin adiknya gitu terus, jadi tanggungan dia banyak, itu dia sambil kerja dan sebagainya. Tapi herannya anak ini tuh bisa buka kursusan bahasa Inggris sejak kuliah gitu ya. Pak. Saya tanya, "Dari mana kamu bisa belajar bahasa Inggris?" gitu ya. Dengan keterbatasan itu dia numpang nonton film di TV tetangga gitu ya. Luar biasa sejak SMP katanya. Jadi dia kemudian, dengan tekun membaca, belajar luar biasa sehingga sejak kuliah dia sudah jadi guru les bahasa Inggris gitu ya, dan ketika bertemu saya itu dia sudah diterima di universitas keren dunia, begitu luar biasa kan Bapak Ibu. Jadi, itu benar-benar sangat tergantung pada tekad dan, ini anak kita gitu, dan Ya. bagaimana kita Kemudian menyikapi. mungkin pertanyaan kedua, apakah bekal pelajarannya sama dengan bekal ilmu SMA? Sebetulnya iya Pak, basic ilmu fisika, biologi, matematikanya itu sama sebetulnya. Hanya memang perlu jam terbang latihan soal ya Bapak Ibu mungkin yang perlu disiapkan. Jadi memang misalnya kayak saya dulu sejak SMA kelas 1 memang sudah sering download soal-soal Cambridge atau soal tes Singapura seperti itu. Jadi memang mencicil gitu latihan mengerjakan soalnya. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu dimotivasi juga untuk anak-anak bahwa ya sekarang apalagi internet, semua soal itu sudah ada gitu di internet sebetulnya. Tinggal kita harus memang rajin-rajin mencari dan mengerjakannya gitu. Ya begitu. Mungkin cukup Mbak Zakia dan Pak Mail. Nanti, untuk pertanyaan-pertanyaan yang teknis tentang sekolah, termasuk misalnya mau bertanya lebih lanjut tentang hal ini juga silahkan bisa lewat kontak SMA Masa Depan gitu. Iya. Ya Mbak. Oke, saya rasa cukup ini waktunya sudah sampai jam 5:30, sebentar lagi maghrib. Jadi kita sudahi saja forum kita hari ini. Apabila masih ada pertanyaan yang mengganjal atau belum sempat terjawab, silakan Bapak Ibu bisa kontak WhatsApp yang sudah disediakan ini ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mungkin kalau ada adik-adik yang ikut juga. Mari kita tutup forum kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.